Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan melakukan perkuliahan secara online. Semoga semua sehat. Hari ini bisa mengikuti kuliah dengan baik. Pada hari ini kita akan melakukan perkuliahan dengan materi analisis data kuantitatif. Langkah-langkah dalam analisis data kuantitatif, yang pertama data coding, kedua data entering, ketiga data cleaning, keempat data output, dan kelima data analyzing. Pengkodean data atau data coding, proses penyusunan secara sistematis data mentah, dalam hal ini yang terdapat dalam kuesioner, ke dalam mesin pengolah data semisal SPSS. Contoh, variabel jenis kelamin, 1 laki-laki, 2 perempuan. Variabel jenis pekerjaan, 1 TNI, 2 PNS, 3 karyawan, 4 dosen. Data coding digunakan sebagai dasar dalam pembuatan buku coding atau coding book. Kuesioner dalam pertanyaan tertutup lebih mudah untuk dilakukan coding apabila dibandingkan dengan pertanyaan terbuka. Jika Anda menggunakan pertanyaan terbuka dalam kuesioner, Anda harus menginventarisasi jawaban responden. Pemindahan data ke komputer atau data entry, kegiatan memindahkan data yang telah diubah menjadi kode atau data coding ke dalam mesin pengolah data. Dipindahkan ke program pengolah data seperti SPSS, Minitab, SAS, dan sebagainya. Pembersihan data atau data cleaning. Kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh data yang telah dimasukkan ke dalam mesin pengolah data sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data cleaning harus dilakukan dengan teliti agar data dapat diolah dengan mesin pengolah data sehingga mendapatkan data valid. 2 tipe kesalahan dalam data cleaning. 1. Possible code cleaning. Kesalahan yang diakibatkan oleh peneliti ketika memasukkan data ke dalam mesin pengolah data. 2. Contingency cleaning. Kesalahan yang diakibatkan oleh adanya struktur kuesioner yang hanya khusus digunakan dijawab oleh sebagian orang saja, sedangkan yang lain tidak. Contoh kuesioner. Apakah Anda menggunakan Pepsodent? A. Ya. B. Tidak. Lanjut ke nomor 12. Maksud dari pertanyaan nomor 1 ini, jika responden menjawab B tidak, maka dapat melanjutkan ke pertanyaan nomor 12. 2. Apakah Anda puas dengan khasiat Pepsodent? A. Puas. B. Tidak puas. 3. Bagaimana rasa varian Pepsodent? A. Segar. B. Tidak segar. Data coding. Pada tabel berikut ini ada 3 kolom. Kolom yang pertama adalah nomor berisi variabel 001, variabel 002, variabel 003. Variabel 001 adalah memiliki nama variabel menggunakan Pepsodent dengan kode 1 ya, 2 tidak. Variabel 002 tingkat kepuasan khasiat Pepsodent, 1 puas, 2 tidak puas. Variabel 03 rasa Pepsodent, 1 segar, 2 tidak segar. Coding book. Variabel 01 dalam hal ini ada 4 responden yang masing-masing responden menjawab sebagai berikut.
Untuk variabel 01, responden 1 menjawab 1, responden 2 dapat menjawab 1, responden 3 1, responden 4 2. Demikian juga untuk variabel 02 dengan jawaban responden 1 1, responden 2 1, responden 3 2, responden 4 2. Responden 1 2, responden 2 3, responden 3 1, responden 4 1. Contoh data cleaning. Possible good cleaning dapat ditemukan pada responden nomor 2, variabel 003, yakni angka 3. Nilai 3 tidak ada dalam buku coding. Yang tersedia dalam buku coding adalah kode 1 dan 2 saja. Coba kita amati lagi. Responden nomor 2, variabel 3. Variabel 3, responden 2. Ini ada jawaban 3, padahal coding hanya 1 dan 2. Sehingga ketika dijawab 3, maka biasa disebut dengan namanya possible good cleaning. Possible good cleaning dapat ditemukan pada responden nomor 2 variabel 03, yakni angka 3. Nilai 3 tidak ada dalam buku coding. Sehingga seorang peneliti harus hati-hati jika ada responden menjawab seperti itu. Yang berikutnya adalah contingency cleaning. Ditemukan pada responden nomor 4. Variabel 001 hingga 003. Ketika menjawab tidak, artinya kode 2, seharusnya responden tidak dapat menjawab pertanyaan selanjutnya. Dan responden tersebut diperbolehkan menjawab pada kembali pada nomor 12. Ia tidak menggunakan Pepsodent, tetapi tahu rasa varian, itulah contingency cleaning. Data output. Data univariate analisis satu variabel dalam bentuk tabel dan grafik. Ukuran pemusatan, min, median, modus, ukuran persebaran, ring, standar deviasi, dan ragam. Bisa ulang. Untuk data univariate, ini adalah untuk analisis satu variabel saja dalam bentuk tabel dan grafik. Ukuran pemusatannya antara lain min, median, modus. Ukuran persebaran atau penyebarannya ring, standar deviasi, dan ragam. Data bivariat. Analisis dua variabel. Tabulasi silang, uji statistik chi-square, lambda, dan sebagainya. Data multivariate. Analisis lebih dari dua variabel. Tabel dan grafik. Terdapat 3 unsur utama dalam penyusunan tabel dan grafik. Yang pertama, judul. Yang kedua, isi atau substansi. Yang ketiga, sumber data. Analisis bivariat. Tabulasi silang atau cross tab. Variabel independen berbentuk persentase. Variabel independen berbentuk interpretasi. Terbagi menjadi persentase baris, kolom, dan total. Tabel frekuensi. Kategori laki-laki, perempuan. Frekuensinya. Contohnya untuk laki-laki 125, perempuan 75. Persentase untuk laki-laki 62,5% diperoleh dari 125 dibagi 200 kali 100%. Demikian juga untuk perempuan 75 dibagi 200 kali
100%. Maka